Bab 205. Aku lebih mengerti dia darimu. Begitu. Sally Han sedikit memiringkan kepala, leher yang panjang dan indah menunjukkan garis yang indah di bawah pantulan sinar matahari itu. Bagaimana bila kamu pergi makan sekali dengan kami? Makan sedikit saja. Tidak tahu kenapa, Claire Sen tanpa sadar menatap Golden Ye. Ekspresi Golden Ye datar, saat melihatnya menatap kemari dia sedikit mengangkat alisnya. Claire Sen mengatupkan bibir, amarahnya naik. Tidak perlu, kalian pergi saja, aku sudah tidak bisa makan lagi. Sally Han menatapnya dengan sedikit sayang. Claire, apa kamu sungguh tidak pergi bersama dengan kami? Sungguh tidak pergi, kalian pergi saja. Selesai bicara Claire Sen menundukkan kepala, fokus pada dokumen, seperti tidak menghiraukan mereka lagi. Sally Han dengan sedikit tidak enak menoleh menatap Golden Ye. Tuan muda Ye, Claire dia. Tidak apa-apa, ayo pergi. Tatapan Golden Ye berubah menjadi dalam, aura di tubuhnya juga menjadi lebih dingin. Oh. Sally Han mengangguk, lalu melihat ke arah Claire Sen. Kalau begitu Claire, kamu tunggu kami kembali. Sebentar lagi aku akan membawakan pencuci mulut kemari. Selesai bicara, dia dengan gembira berjalan ke belakang Golden Ye mendorong kursi rodanya, mengulurkan tangan mendorongnya, lalu keduanya dengan cepat menghilang dari tatapan Claire Sen. Setelah mereka pergi, ballpoint di tangan Claire Sen terjatuh ke atas meja. Beberapa saat kemudian, dia menggigit bibir bawahnya, seakan sedang bicara sendiri. Claire, kamu tidak boleh berpikir terlalu banyak. Sally bukanlah orang seperti itu, mereka hanya pergi makan bersama karena sudah jam makan saja, lagi pula. Dia sudah mengundangmu, kamu sendiri yang tidak mau pergi. Benar, dia sendiri yang tidak mau pergi. Kenapa dia tidak pergi? Jelas-jelas hatinya keberatan, ingin pergi, namun kenapa dia menolak? Claire Sen juga tidak mengerti apa yang dia pikirkan, sekarang juga sangat kesal, bila tahu dari awal dia bisa begitu peduli seperti ini. Barusan saat Sally bertanya padanya, seharusnya dia bangkit pergi dengan mereka. Claire Sen menghela napas, dengan lemas telungkup di atas meja. Ding dong. Pintu lift terbuka, Claire Sen seketika menegangkan punggung, kenapa begitu cepat kembali? Claire Sen sedang terlungkup, terdengar suara langkah kaki yang terburu-buru. Arthur Xiao berjalan mendekat dengan langkah cepat, melihat Claire Sen telungkup di sana, seketika marah. Nyonya muda kedua, kenapa kamu masih ada di sini? Claire Sen mengangkat kepala, dengan sedikit terkejut menatap Arthur Xiao yang muncul di depannya. Kenapa dia bisa ada di sana? Lagi pula tidak tahu sejak kapan, panggilan Arthur Xiao padanya berubah dari asisten Sen menjadi nyonya muda kedua. Perubahan ini Claire Sen juga baru menyadari. Barusan Anda terus berada di sini bukan? Tuan muda Ye turun untuk makan, apa nyonya muda kedua tahu? Claire Sen diam, lalu mengangguk tahu. Kalau begitu kenapa dengan nyonya muda kedua? Apanya yang kenapa? Claire Sen mengatupkan bibir, dengan tidak senang menjawab. Arthur Xiao menjilat bibir, lalu menggertakkan gigi maju. Apakah nyonya muda kedua tidak melihat tuan muda Ye turun bersama dengan siapa? Sally. Claire Sen dengan tepat mengatakan namanya. Kalau begitu nyonya muda kedua masih bisa duduk di sini. Claire Sen. Dia tidak menjawab, tatapannya saat menatap Arthur Xiao sedikit aneh. Kenapa rupanya ini seperti Gita, seakan sedang merencanakan sesuatu untuknya. Arthur Xiao, nyonya muda kedua, bukannya aku membicarakanmu, namun bagaimanapun kamu adalah istri Tuan Muda Ye. Tuan Muda Ye dan Nona Han turun makan bersama, bagaimana kamu bisa membiarkannya seperti ini? Apakah kamu tidak takut Tuan Muda Ye direbut oleh Nona Han? Kalimat terakhir diucapkan Arthur Xiao dengan terpaksa, karena dia tidak tahu setelah mengatakannya dia akan menerima akibat seperti apa. Namun dia tahu bila dirinya tidak mengatakannya, maka saat itu bila posisi nyonya muda kedua berganti orang maka akan celaka.
Melihat Selihan itu sudah merasa tidak suka, walaupun latar belakangnya baik, wajahnya juga lumayan, namun bagaimanapun dia adalah sahabat baik nyonya muda kedua, Arthur Xiao paling tidak suka juga paling tidak bisa melihat wanita yang suka merebut dari sahabat sendiri. Selesai mengatakan hal ini, raut wajah Claire Sen akhirnya berubah. Dia menatap Arthur Xiao di depannya sambil mengernyitkan kening. Arthur Xiao, apa kamu tahu kamu sedang bicara apa? Tentu saja aku tahu, apa nyonya muda kedua tidak menyadari. Akhir-akhir ini Nona Han dan Tuan Muda Ye terlalu dekat bukan? Lagi pula, mengatakan yang tidak enak didengar, dia kelihatannya terus menggoda Tuan Muda Ye. Tidak mungkin. Claire Sen tidak ingin memikirkannya, langsung membantah pendapat Arthur Xiao. Bagaimana tidak mungkin? Arthur Xiao juga berdebat tidak mau kalah, aku adalah pria, dia menggoda Tuan Muda Ye atau tidak aku bisa merasakan dengan jelas, bagaimana wanita menggoda pria, apakah nyonya muda kedua lebih mengerti dariku? Ucapan ini membuat Claire Sen marah hingga tak bisa berkata apa-apa. Dia menenangkan diri baru kembali berkata, walaupun aku tidak bisa dibandingkan denganmu tahu bagaimana wanita menggoda pria, namun kamu juga jangan lupa aku juga seorang wanita, aku juga tahu kapan wanita menggoda pria. Lagi pula, aku lebih mengerti Selihan darimu, dia bukanlah orang yang akan melakukan hal seperti ini. Kalau begitu nyonya muda kedua barusan sedang apa telungkup di sana dengan lesu? Bukankah karena kamu melihat Tuan Muda Ye dan Nona Han bersama jadi merasa kesal? Baik, walaupun Nona Han tidak memiliki maksud seperti itu, nyonya muda kedua juga seharusnya melakukan pencegahan bukan? Melakukan pencegahan. Sally menjadi teman dengannya bertahun-tahun, dia mencegahnya seperti ini seperti mencegah pencuri, bagaimana dia bisa seperti ini padanya? Nyonya muda kedua, pokoknya aku katakan di sini, kamu mencegahnya juga tidak menyakiti orang. Bila kamu tidak mencegahnya, nanti bila maksudnya menggoda Tuan Muda Ye itu benar, kalian pasti akan bertengkar. Claire Sen kembali telungkup, seperti bola kulit yang bocor. Sudahlah Arthur Xiao, kamu jangan bicara lagi, aku percaya Sally tidak akan melakukan hal seperti ini. Kamu pergi urus kesibukanmu. Apa yang kamu lakukan? Belum selesai dia bicara, Arthur Xiao tiba-tiba mengulurkan tangan memegang lengannya dan menariknya bangun dari tempatnya, tidak menunggunya bereaksi sudah menyeretnya berjalan ke arah lift. Arthur Xiao, kamu sedang apa? Cepat lepaskan aku. Dia memiliki firasat yang sangat tidak baik, Arthur Xiao tidak mungkin akan membawanya pergi mencari Golden Ye dan Sally Han bukan? Dia sudah menolak makan bersama. Sekarang bila pergi lagi maka bukankah dia sangat tidak punya muka? Berpikir sampai sini, Claire Sen dengan keras meronta, Arthur Xiao kamu cepat lepaskan aku. Bila kamu ingin menghalangi mereka maka kamu pergi sendiri saja, jangan menarik aku, pokoknya orang yang curiga adalah kamu bukannya aku. Tapi nyonya muda kedua dan Tuan Muda Ye adalah suami istri, bila kamu tidak pergi siapa yang pergi? Siapa yang ingin pergi maka siapa yang pergi, pokoknya aku tidak mau pergi. Ding! Pintu lift terbuka, Claire Sen melihat akan ditarik masuk olehnya, dia bergegas mengulurkan tangan mencengkram sisi lift, tidak bersedia masuk. Nyonya muda kedua, anggap aku Arthur Xiao memohon padamu bagaimana, ikut denganku. Aku tidak mau. Claire Sen menggelengkan kepala, namun tenaga Arthur Xiao terlalu besar, dia mengulurkan tangan menariknya, terakhir menyeretnya ke dalam lift. Pintu lift kembali tertutup, Claire Sen menyadari lengannya lebam. Arthur Xiao dengan canggung mengusap kepalanya sendiri, dengan tidak enak berkata, maaf nyonya muda kedua, aku bukannya sengaja, aku hanya sedikit terburu-buru. Sudah lebam, ini masih tidak sengaja. Bersambung.